Salam entrepreneur UC Onliner, saya Nur Agustinus dari Universitas Putra. Saya akan membawakan materi tentang calculated risk taking. Banyak orang ingin membuka usaha sendiri, tapi seringkali orang kemudian ragu-ragu untuk memulainya. Entah apapun alasannya, misalnya modal belum cukup, atau mungkin pengalaman juga masih kurang. Tapi pada umumnya, mengapa mereka tidak berani bertindak? Karena mereka masih memikirkan risiko-risiko yang akan dihadapinya. Orang takut menghadapi risiko karena yang kita hadapi adalah sebuah masa depan yang tidak pasti. Entrepreneur selalu menghadapi sebuah keadaan di masa depan yang tidak pasti. Oleh karena itu, bagaimana kita mengatur supaya kita bisa mengkalkulasi risiko itu dengan sebaik-baiknya. Setiap entrepreneur tahu bagaimana dia mengkalkulasi sebuah risiko. Artinya begini, risiko pada satu orang akan dipersepsi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melihat risiko itu dia sanggup hadapi, ada yang juga melihat bahwa dia tidak sanggup menghadapinya. Ini tergantung dari pengalaman yang bersangkutan dan sejauh mana frekuensi atau akibat kepada yang bersangkutan juga. Ada sebuah teori yang dikembangkan oleh Profesor Saras D. Sarasvati tentang teori efektuasi. Seperti kita bisa lihat dalam grafik di sebelah ini, teori efektuasi ini punya 5 prinsip. Salah satu prinsip yang paling utama adalah apa yang kita punya. Karena entrepreneur berangkat dari apa yang dia miliki, siapa dia, dan apa yang bisa dia lakukan. Tapi mengapa ada orang yang merasa bisa melakukan, tapi tidak mau melakukan? Ya, karena masalah risiko ini. Nah, Profesor Sarasdi Sarasvati mengatakan bahwa entrepreneur yang sukses itu melakukan usahanya dengan sistem avoidable loss. Artinya, dia tahu apa yang akan dia lakukan atau dia keluarkan, baik itu modal, baik itu tenaga, pikiran, itu dia siap menanggung kerugiannya. Bagaimana orang menanggung kerugian itu? Tentu berbeda-beda. Bagi satu orang, mungkin 10 juta sudah luar biasa beratnya. Bagi orang lain mungkin 10 juta tidak ada masalah. Kita bisa melihat bahwa risiko itu ada beraneka ragam. Pada prinsipnya ada 2 macam risiko, yaitu risiko finansial dan risiko non-finansial. Seperti kita ketahui, risiko finansial tentunya bahwa setiap kali usaha yang kita lakukan tentu bisa berakibat kerugian daripada uang yang telah kita berikan untuk usaha kita. Nah, bagaimana kita mengkalkulasi risiko itu? Tentunya mudah sekali kita membuat sebuah rencana bisnis, bahwa nanti akan ada pendapatan yang sekian, keuntungannya sekian, tapi bagaimana kalau itu tidak terjadi? Sebab kita sebagai entrepreneur tahu bahwa masa depan tidak bisa diprediksi. Kalau kita amati, sebetulnya kesuksesan seorang entrepreneur tidak lepas dari kemampuan dia untuk meningkatkan sumber daya yang dia miliki. Bagaimana dia mengajak orang lain, mengajak partnernya untuk berbisnis. Karena mungkin kalau dia hanya sendiri, mungkin dia mudah sekali ragu-ragu atau takut mengambil risiko. Tapi dengan adanya partner, dia akan lebih berani untuk bertindak. Demikian juga satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah mentor. Seorang yang ingin berhasil, dia perlu sekali mentor. Mentor tidak harus selalu orang yang cerdas, sukses, tapi adalah orang yang bisa memberi dia support, dukungan, pengarahan, tahu arah yang mana yang harus dituju supaya dia bisa berhasil. Sebab kadangkala orang melihat sebuah risiko dengan persepsinya dia bisa berbeda kalau dia lihat oleh persepsi orang lain. Nah, cara-cara seperti ini harus dilakukan. Kita tidak mungkin sukses dengan seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Kita harus bisa meningkatkan apa yang kita punya supaya kita berhasil. UC Onliner, Universitas Putra Entrepreneurship Center pernah memberikan pelatihan kepada saudara Suswanto bagaimana dia menjadi seorang entrepreneur. Dan dia sudah bisa membuktikan bahwa yang semula ragu-ragu, semula dia melihat risiko itu sebagai sebuah hambatan, dia berani melakukannya, dia berani bertindak. UC Onliners, kita berkesempatan bertemu dengan saudara Suswanto untuk bisa mendapatkan inspirasi bagaimana dia mengkalkulasi risiko yang dihadapi. Salam entrepreneur UC Onliner. Kita akan pergi ke Jogja untuk menemui saudara Suswanto. Kita akan mendapatkan inspirasi langsung dari dia bagaimana caranya memulai, mengelola, dan memperbesar usahanya. Tentunya termasuk adalah bagaimana Suswanto
mengatasi risiko-risiko yang dihadapinya. Nah, kita ada sesi tentang bagaimana orang itu supaya berani berbicara. Berbicara, karena dari misinya Pak Ji kan ada yang melihat tapi tidak berpikir. Kalau memang mengubah hidup dari detailnya itu memang memberi wawasan mungkin suatu pilihan. Kalau kita sebagai seorang mahasiswa atau orang hidup itu memberikan suatu pilihan bahwa entrepreneur itu selain kita bekerja, kita juga bisa berwirausaha, entrepreneur seperti itu. Tapi kan ketika misalnya kita mau menjadi entrepreneur itu kan ada risiko-risiko ya. Betul. Nah, gimana kita tuh siap menghadapi risiko? Nah, gini Pak, sebelum kita masuk ke bisnis yang akan kita masuki, itu kita kan harus riset dulu. Misalnya kalau itu kan konsumennya siapa dan lain sebagainya. Dari situ kan kelihatan tanah itu, kalau saya di bagian perumahan ya Pak ya, tanah itu potensial atau enggak. Nah, kira-kira cepat laku atau enggak. Kalau yang cepat laku dijual berapa, kalau misalnya enggak cepat laku itu dijual berapa. Nah, setelah riset masuk, ada kalau di tempat kami ada beberapa riset perumahan Pak. Itu yang pertama itu adalah perizinan tanah itu misalnya bisa didirikan perumahan enggak, daerah hijau enggak. Nah, kalau daerah hijau itu mau uang berapapun masuk ya bunuh diri kan seperti itu. Itu bisa dikeringkan atau enggak. Nah, setelah perizinan kita masuk kedua, yaitu marketnya bagaimana, siapa aja marketnya. Dengan waktu dulu harganya kan sekitar 450, tentu saja dengan harga yang 150 berbeda orangnya. Ada yang 1M kan juga berbeda orangnya kan seperti itu. Nah, kita bisa membidik nggak orang-orang tersebut. Itu dari segi marketnya. Marketing kalau lihat resiko itu detail, baru bisa melangkah, baru berani melangkah. Detail dulu apapun resikonya. Kalau semakin kita tahu bisnis yang akan kita jalani, sebenarnya resiko itu akan muncul banyak muncul. Nah, resiko muncul itu bisa diantisipasi melalui riset, pendekatan riset yang aktual. Jangan kira-kira itu yang sebenarnya resiko itu akan besar. Iya. Jadi kapan kita balik modal itu penting. Kita yaitu menjual berapa, terus marketnya ada enggak, perizinan bagaimana, terus itu kalkulasi break even point-nya berapa, terus kita itu punya senjatanya apa. Kalau kita sama sekali nggak punya senjata, yo gimana lagi kan gitu. Senjata kan bisa bermacam-macam, berupa tanah, berupa uang, bisa ada yang dijaminkan. Saran-saran untuk teman-teman yang ingin belajar entrepreneurship, yang pertama adalah kita harus punya visi dulu. Visi mbak-mbak, mas-mas, atau bapak ibu itu apa. Yang kedua, kita harus berjalan lurus antara visi dengan misi kita. Nah, misalkan kita harus punya kemampuan untuk visi kita tuh apa. Kalau misalnya kita down atau apa,
Kita harus lihat visi kita itu yang pertama. Yang kedua, bagi pemula sebaiknya untuk memulai berwirausaha harusnya dari yang kecil-kecil dulu, jangan terlalu berpikir yang besar. Yang kecil dulu, kalau bisa modalnya juga pakai sendiri, kalau bisa tanpa modal. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru setelah tahap pengembangan, setelah berkembang ada keuntungan, baru bisa untuk meminjam bank. Kenapa saya katakan demikian? Karena resiko untuk meminjam bank pada awal sebagai pemula itu sangat besar resikonya. Uang yang kita pinjam dari bank sebelum kita pakai sebenarnya sudah ada bunganya. Kita setiap bulan sudah mencicil. Ya kalau dipakai, kalau enggak, nah resikonya besar sekali. Kalau tahap pengembangan kita sudah punya untung dan kita bisa mengembalikan bunganya dan pokoknya, maka pinjam bank itu diwajibkan untuk pengembangan usaha. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah semangat, pantang menyerah, jangan berpikir tentang kegagalan. Kegagalan adalah sebenarnya cuma bayang-bayang kita aja. Bisa atau tidaknya kita menjadi seorang entrepreneur adalah tergantung dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nama saya Suswanto. Semoga sharing saya ini bisa menjadikan mas-mas, mbak-mbak menjadi seorang pengusaha yang sukses. Salam entrepreneur. UC Onliner, kita telah mendengarkan pemaparan dari Suswanto yang telah memberikan kita inspirasi tentang bagaimana memulai sebuah bisnis. Bahwa penting sekali untuk mengetahui risiko-risiko yang akan kita hadapi sebagai seorang entrepreneur. Risiko bukan untuk dihindari. Risiko bisa kita atasi kalau kita tahu persis apa yang akan kita lakukan. Seperti dikatakan oleh Suswanto, pertama kita harus melakukan riset pasar. Bagaimana peluang pasar itu bisa diterima oleh pasar. Nah, kita harus tahu juga bagaimana kita memanfaatkan dan menjalin hubungan dengan network. Artinya kita harus siap bekerja sama dengan orang lain. Seorang entrepreneur tidak mungkin sukses seorang diri. Dia juga perlu mentor, seseorang yang bisa membawanya ke arah yang benar untuk mencapai tujuannya. Visi juga adalah hal yang penting. Visi yang membuat seseorang itu mempunyai tekad dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Sehingga kalaupun dia mengalami kegagalan, dia tidak akan menyerah. Dia akan berusaha untuk bangkit lagi. Nah, kita juga dapat pelajaran dari Suswanto bahwa seseorang itu harus mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh. Harus mau siap untuk bekerja keras. Tidak ada kesuksesan yang datang dengan tiba-tiba. Semoga pembelajaran mengenai bagaimana mengatasi risiko ini bermanfaat. Saya Nur Agustinus, salam entrepreneur.